Bro, ada sebuah kisah tentang sang pendaki puncak salju. Saat itu sang pendaki tengah bersiap-siap melakukan perjalanan. Di punggungnya ada rangsel dan berbagai karabiner pengait. Dan tak lupa, tali temali diatur di kedua sisi bahunya. Pendakian kali ini cukup sulit, jadi persiapannya harus lebih lengkap. Sekarang sudah terlihat sebuah gunung tinggi muncul di hadapan pendaki. Puncak sepertinya tertutup salju putih. Awan berputar di sekitarnya sehingga tidak ada yang tahu apa yang tersembunyi di sana. Pendaki mulai berjalan memasuki jalur bersalju yang terbentang di hadapannya. Tongkat yang dibawanya terpaut di setiap langkahnya. Setelah beberapa jam berjalan, dia menabrak dinding yang curam. Tidak mungkin baginya untuk melanjutkan. Kemudian dia menyiapkan tali temali dan pengait di punggungnya. Batunya terlalu curam, jalan satu-satunya dia harus mendaki dengan bantuan tali. Setelah beberapa temali dikaitkan, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari atas. Ada badai salju tak diundang datang. Jatuh menghantam tubuh sang pendaki. Bongkahan salju yang mengeras terus berjatuhan dengan hembusan angin mentul tubuhnya ke dinding gunung. Badai berlangsung beberapa menit. Untungnya tali temali dan pengait menyelamatkannya dari dinding terjal. Semua peralatan yang dibawanya hilang, hanya pisau yang tersisa di punggungnya. Sang pendaki dia tergantung terbalik di dinding gunung ini. Penglihatannya buram, semuanya tampak putih. Dia tidak tahu di mana dia berada. Dengan berharap, pendaki tersebut berdoa kepada Tuhan agar diselamatkan dari bencana. Mulutnya terus berdoa, berharap bantuan. Setelah badai cukup mereda, di tengah kekhawatiran itu, ada suara yang melintas di telinganya yang menyuruhnya melakukan sesuatu. Potonglah talinya, potong talinya. Suara itu kemudian menghilang. Namun, pendaki itu ragu. Apakah ini perintah dari Tuhan? Apakah suara ini pertolongan dari Allah? Tapi, bagaimana dia bisa memotong tali yang menyelamatkannya ketika tembok gunung sangat dalam? Salju ini menghalangi pandanganku. Bagaimana aku bisa tahu? Dia punya banyak pertanyaan. Dalam waktu yang lama dia ragu-ragu untuk mengambil keputusan. Dia tidak membuat keputusan untuk waktu yang lama. Beberapa saat setelah kejadian itu, ada rombongan pendaki gunung berikutnya menemukan dirinya tergantung membalik dengan talinya dalam keadaan tubuh membeku. Sepertinya dia mati karena kedinginan. Pada saat yang sama, mereka melihat batas tubuhnya ke tanah hanya berjarak 1 meter. Bro, ada sebuah pelajaran berharga. Seharusnya sang pendaki tersebut mengikuti bisikan misterius yang melintas di telinganya. Seharusnya dia mengikuti kata hatinya. Kita mungkin menyesali tindakan sang pendaki yang tidak mau memotong tali begitu saja. Pendaki tersebut pasti akan bertahan hidup saat benar-benar jatuh ke tanah yang hanya berjarak 1 meter di bawahnya. Dia tak akan mati kedinginan. Di sini terkadang kita berpikir, kenapa Allah sepertinya tidak melindungi hambanya? Seringkali kita dapat merasakan mengapa jalan hidup ini begitu banyak beban, hambatan, rintangan yang kita hadapi. Kita sering menemukan bahwa tubuh kita terus-menerus dihantam badai salju. Mengapa kita tidak membuat jalan yang lurus saja tanpa harus mendaki agar kita terbebas dari semua rintangan tersebut? Tapi bro, ujian yang Allah berikan kepada kita adalah latihan. Hanya satu ujian, kita seperti besi
Kita seperti pisau yang terus-menerus diasah. Sebenarnya, semua ujian dan latihan memiliki jalan keluar tersembunyi. Ada tanda-tanda ketika kita percaya, ya, asal kita percaya dan tidak ragu. Seberapa besar kepercayaan kita kepada petunjuk Allah untuk mengambil keputusan memotong? Seberapa besar keyakinan kita kepada Allah sampai kita menyerahkan diri kita kepadanya? Percayalah, bro, setiap langkah yang kita tempuh dalam jalan hidup ini pasti ada petunjuk dari Tuhan. Cari, gali, dan temukan keyakinan itu di dalam hatimu. Karena ketika kita percaya, jalan keluar itu datang secara tidak terduga.